Apa itu angle iklan ya, dan kenapa ini bisa bikin iklan kita jadi lebih profit. So guys, kalian pernah dengar nggak kalau kita bikin konten iklan itu kita suka dikasih tahu bahwa bikin 3 detik pertamanya menarik, bikin 3 detik pertamanya yang bikin orang jadi stop scrolling, atau kita sering dengar dengan bahasa awam kita adalah headline, clickbait. Dalam kita beriklan, kita juga mesti paham yang namanya angle iklan, atau kita sebutnya sudut pandang dalam kita beriklan. Pernah kena nggak orang bikin iklan POV, atau orang konten organik POV kamu sedang bla bla bla, POV kamu dimarahin bos, POV kamu adalah orang yang begini-begini bla 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 bla. Kenapa kalian sebagai advertiser, kenapa kalian sebagai orang yang lagi mungkin belajar tentang beriklan harus paham hal ini? Karena ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena orang itu bisa jadi menurut kita, kalau kita ngomongnya A di video iklan ataupun gambar iklan, menurut kita ini udah bagus. Orang nih kayaknya punya masalah ini, orang nih kayaknya punya keinginan ini. Tapi realitanya ternyata begitu iklannya jalan, orang tidak ada yang klik. Angle iklan ini ya simpelnya adalah kita mesti ngebuat beberapa model, beberapa macam, lalu kita tembak di iklan kita lihat mana yang paling banyak menghasilkan penjualan. Nah, itu sedikit penjelasan tentang angle iklan. Jadi intinya bagaimana kita membuat berbagai macam konten iklan supaya kita tahu mana yang paling menghasilkan banyak klik. Dan angle iklan ini juga dipakai dalam dunia konten. Ya kalau kalian lihat nih di belakang aku ada akun Instagram aku sering konten. Nah, setiap aku konten itu ngomongnya beda-beda. Nah, itu kita sebut dengan angle konten. Atau kalau konten ya angle konten, kalau iklan angle iklan. Yang dimana ketika aku ngomongnya A, videonya nggak viral, videonya nggak FYP. Tapi ketika aku ngomongnya B dan aku rajin konten yang B naik viral. Itu disebut dengan angle. Nah, ilmu sejenis juga yang pengen aku share ke kalian adalah kalian juga harus paham di dunia periklanan juga ada hal yang seperti tadi. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Kita misalnya adalah bisnisnya properti. Tahu nggak kamu, ketika orang iklanin properti, itu nggak cuman ngomong kayak gini, cicilan 0%, rumah 5 menit dari tol, KPR 0%, DP 0%. Ini adalah angle yang dimana jangan disatuin di dalam satu video, tapi dipisah-pisah. 500.000 udah bisa terima kunci, cicilan 3 juta per bulan. Itu tuh angle yang dimana angle-angle tadi itu dijadiin sebuah konten video maupun gambar. Bisa jadi loh, kita syuting satu video ya, kita buat video iklan, kita ngomongnya adalah rumah ini cuman 5 menit dari tol Jakarta dan cuman 5 menit dari mall apa misalnya. Ketika kita ngomongnya gitu dan kita tayangin iklan kita, bisa jadi nggak ada yang beli. Bisa jadi nggak ada yang beli. Tapi kalau kita paham angle iklan, kita jangan ngomong kayak tadi doang. Kita bikin video kedua, ketiga, keempat dengan ngomong yang berbeda. Misal, video 1 kan ngomongnya 5 menit dari tol, 5 menit dari apa. Video yang kedua atau gambar yang kedua, rumah dengan DP 0% dan cicilan cuma 2 juta per bulan. Oh, ternyata yang ini ya, ini udah dapet klik tapi belum ada yang closing, masih kurang berkualitas. Kita punya video yang ketiga, 500.000 terima kunci. Nah, ya, dan angle-angle tadi ternyata misalnya dari 3 video yang kita buat dengan 3 angle yang berbeda tadi, ternyata nomor 3 yang paling mendatangkan orang beli, orang serius, orang deal, orang akad, orang beli. Dan ini bisa kalian lakuin di bisnis kalian apapun. Dengan cara pakai ChatGPT misalnya. Misalnya ngomong ke ChatGPT-nya, buatkan saya angle iklan dengan masalah keinginan. Ya. Jadi untuk ngebuat sebuah angle iklan juga rumusnya itu daripada konten, daripada masalah, keinginan, produk, testimoni, itu angle. Pernah nggak kalian kena video iklan aku tiba-tiba ada testimoni, ya? Itu aku pakai angle testimonial, ya, yang dimana bisa jadi orang lebih trust kalau ada testimoninya. Angle-angle iklan tadi mesti kalian buat supaya kalian itu bisa paham, oh ternyata yang dari kemarin jelek itu bukan strategi iklannya, yang dari kemarin jelek itu konten iklannya. Jadi aku suka bilang, yang dimaksud konten iklan jelek itu bukanlah
gambar atau video, ya kan yang paling pemula itu kan selalu nanya gitu, bagusan video atau gambar mas, bagusan video atau gambar mas, gitu kan, sering nanya kayak gitu kan. Sebenarnya bukan itu poinnya adalah angle tadi. Kita angkat masalahnya, dan kalian juga perlu perhatikan kira-kira bisnis kalian itu lebih cocok ngomongin masalah apa lebih cocok ngomongin produk. Ya, kalau properti ya, coba sering nggak kalian kena properti yang ngomongin masalah? Nggak pernah. Mereka ngomongin produk, cicilan, KPR, DP, apa bla bla bla. Umroh juga jarang ngomongin masalah, selalu ngomonginnya keinginan atau ngomonginnya produk, harga sekian berangkat ke ini. Itu ngomongin produk. Tapi kalau kita bisnisnya skincare, pasti ngomonginnya masalah atau keinginan, ya. Jarang skincare itu ngomongin produk. Produk kami adalah Scarlett bla 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 bla. Jarang. Pasti rata-rata ngomonginnya masalah. Nah, bisnis kalian itu lebih cocok apa? Ketika ngiklan ngomongin apa? Gitu. Apakah ngomongin produk, apakah keinginan, apakah masalah? Kalian yang punya bisnis jauh lebih paham. So, mungkin itu aja video kali ini, singkat ya. Semoga bisa membantu wawasan kalian lagi lebih dalam mengenai dunia periklanan. Karena dengan kalian menonton semua video-video YouTube yang aku share, percayalah, ini yang sering banget aku sampein ketika aku kelas, aku workshop gitu ya. Itu adalah serpihan-serpihan materi yang sebenarnya ini loh penentu-penentu daripada iklan kita berhasil. Kita paham angle iklan, kita paham bikin orang itu, oh ternyata orang tuh ketika kata-kata ini nggak klik, ketika yang ini ternyata klik. So, itu aja video kali ini. Semoga memberikan wawasan dan membantu pengetahuan teman-teman seputar periklanan. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.